Nah, ini buat teman-teman semuanya. Nggak kapok-kapok gitu loh ya. Udah ngutang 5 aplikasi, 15 aplikasi, sudah ngutang 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, menyatakan tidak mampu bayar gitu loh. Tapi hari ini masih banyak yang mencari pinjol yang gampang cair, pinjol yang aman, mudah. Aduh, ini sebenarnya kayak mana sih teman-teman semuanya? Masih juga banyak yang mencari. Berapa lama BI checking? Emang nggak kapok-kapok ya? Coba teman-teman analisa selama ini gitu loh. Saya tidak melarang Anda untuk berhutang. Silahkan, itu hak Anda masing-masing nih gitu loh. Cuman asal Anda sadari buat teman-temanku semuanya ya. Sejak Anda mengenal hutang-hutang ini, apa yang terjadi pada hidupmu? Coba direnungkan lagi, coba Anda bayangkan lagi apa yang terjadi gitu loh. Dulu, sebelum Anda mengenal yang namanya pinjaman online, hidup Anda susah. Tapi tidak sesusah ini. Pemikiran dan hati Anda tidak terbawa dalam suasana ini. Ini enggak. Udah duit habis, harta benda pun terkuras, semuanya udah nggak ada lagi. Pemikiran Anda juga ikut terkuras dalam hal ini. Tapi pertanyaan sampah yang tidak pernah hilang adalah, berapa lama BI checking akan hilang? Ya, saya mau KPR lagi bang, saya mau ngutang lagi bang, apa nggak capek? Coba teman-teman semuanya analisa lagi gitu. Apakah hutang ini menjadi tujuan hidup Anda gitu loh? Harusnya Anda yang sejak awal, kalau memang ini, mohon maaf, mungkin penontonnya bercampur ya, mungkin khusus untuk yang muslim saja. Kalau memang dari awal Anda bilangin, pinjol dengan hutang yang berbunga sangat luar biasa, ini rentenir dan ini riba. Anda teriak-teriak riba, bahaya riba. Ya, riba adalah dosa gitu. Tapi Anda sendirinya nggak kapok-kapok. Udah 10 aplikasi. Kemarin bang saya sempat gagal bayar 100 juta lebih, nggak mampu bayar. Kira-kira ada nggak sih pinjol yang mudah cair? Saya butuh lagi nih, dana mendesak. Jadi seakan-akan Anda kayak orang minum air garam gitu loh. Ya nggak ada puasnya. Ya, ini pahami teman-teman semuanya. Hidup Anda akan hancur gitu loh. Perputaran pinjol itu sangat cepat, tenornya sangat singkat, biaya dana yang harus Anda kembalikan itu sangat besar. Ini yang membuat orang hancur. Iklan dengan fakta yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di dalam iklan Anda bisa mendapatkan tenor sebanyak 12 kali, ketika Anda pengajuan itu belum tentu. Ya, Anda tengok kan sudah berapa kali saya sampaikan, hutang 1 juta kita terima 650, tapi kita harus membalikkan 1.300.000. Ya, 100% lebih bunganya gitu loh. Bayangin sama teman-teman semuanya, gimana hidup tidak hancur. Dalam waktu 14 hari kita harus membalikkan. Jadi teman-teman semuanya tolong kesadarannya. Saya tidak melarang Anda untuk berhutang atau segala macam. Itu kembali ke diri Anda. Tapi rasa saya, dengan kegagalan yang ada, sesuai dengan pengalaman yang ada, harusnya Anda kapok. Harusnya Anda jerah gitu loh. Anda tidak bisa terus-menerus seperti ini. Jadi dari tadi itu saya banyak mendapatkan chat yang mana dia menyampaikan, bang, pinjol yang aman untuk digalbay, pinjol yang mudah cair, pinjol yang tidak terlalu ribet, pinjol yang tidak memperhatikan BI checking dan segala macam. Aduh, ya, itu bukan pertanyaan teman-teman semuanya. Saya di sini, mohon maaf teman-teman, saya tidak mau mendorong Anda untuk berhutang. Ya, karena saya tahu pinjol itu sangat mencelakai Anda. Ya, tenornya singkat, bunganya besar, biaya adminnya besar. Ketika Anda tidak mampu membalikkan nanti, atau Anda telat bayar, Anda dibebankan dengan denda. Habis itu, ketika tidak mampu, nanti Anda akan diteror habis-habisan. Ya, harusnya kan belajar dari pengalaman yang ada. Kok bisa sih orang nggak kapok-kapok kayak gitu? Kenapa teman-teman semuanya? Saya menyampaikan gini loh, pinjol bukan solusi yang tepat untuk Anda yang membutuhkan dana darurat. Tapi pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan Anda dan mempersingkat umur Anda. Sejak Anda mengenal pinjaman online, betapa hancurnya hidup Anda. Enggak sih? Sejak Anda mengenal pinjaman online, buntu segala pemikiran Anda. Akhirnya apa? Nekat-nekatan, nekat mengakhiri hidup beli racun, nekat mengakhiri hidup loncat dari gedung,
nekat mengakhiri hidup cari-cari tali. Ini sama aja pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan dan mempersingkat umurmu. Setiap hari dibaluti dengan kesetresan. Berawal dari kesetresan, apalagi dampak-dampaknya? Banyak teman-teman, segala penyakit akan bersarang di tubuhmu karena kesetresan tadi. Ya, itu yang makanya saya bilang pinjol ini adalah solusi untuk mempersingkat umurmu. Jadi kalau kamu pengen udah bosan hidup di dunia ini, ya sudah pinjam aja pinjol gitu. Ya kan, pinjol sebanyak-banyaknya, kamu rasakan aja nanti. Segala macam penyakit sampai di tubuhmu gitu loh. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, arungi niat Anda. Jangan Anda pernah termotivasi misalnya ajang balas dendam, saya minjam aja lah bang, ini segala macam. Jangan. Coba kita semangat lagi, tatap lagi ke depannya. Masih banyak cara untuk kita menghasilkan uang tanpa perlu berhutang. Ya, bekerja, berusaha. Pekerjaan nggak ada bang, cari. Ya, nggak ada pekerjaan itu yang datang sendiri, tapi tetap kita dengan berusaha. Tuhan itu telah merencanakan dan telah menyediakan rezeki buat kita juga. Tinggal kita jalani aja udah gitu loh. Jangan kita hanya mencari jalan untuk berhutang. Ini udah nggak benar cara yang teman-teman ikuti. Makanya saya sampaikan, tolong buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada dan Anda terpikir misalnya gitu, mencari pinjol yang mudah cair, jangan ya teman-teman semuanya. Dampaknya sangat besar, bahaya gitu loh. Apalagi Anda dengan ekonomi hari ini yang pas-pasan, apalagi Anda meminjam itu hanya untuk kebutuhan. Ini makin parah lagi teman-teman. Sedangkan kita meminjam untuk modal usaha aja, itu kita dinyatakan kalah. Apalagi kita meminjam untuk kebutuhan, untuk biaya sehari-hari, untuk kebutuhan hidup, udah pastilah. Ya kan, itu menandakan duit Anda nggak ada. Kalau pinjol dia nggak peduli, karena dia tahu pegangan apa yang akan dia ambil untuk mengambil kembali uang yang telah Anda pinjam. Otomatis ya mereka bermain dengan data-data yang ada. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, sudahlah, hentikan semuanya mencari pinjol cepat cair. Kapan BI checking akan hilang, rasa saya itu udah nggak penting. Sekarang adalah bagaimana caranya cepat Anda untuk memulihkan hidup Anda. Anda nggak bisa berdiam diri seperti ini teman-teman semuanya. Nggak bisa Anda hanya duduk di rumah, melamun, menatapi nasib, menyesali keadaan. Nggak bisa. Anda harus terus melangkah maju buat ke depannya. Hidup ini harus Anda perjuangkan. Nggak bisa Anda berjuang hanya duduk gitu loh. Ya, nggak bisa Anda berjuang hanya berpikir, nggak bisa Anda berjuang hanya berdoa, nggak bisa. Tetap harus diiringi dengan usaha. Lihat peluang-peluang lain, ya. Arungkan niat Anda untuk berhutang buat ke depannya. Lihat peluang yang bagus buat ke depannya. Pasti ada. Ya, nggak ada manusia ini yang tidak mendapatkan rezeki. Pasti ada selagi Anda berusaha. Ya, yakinkan diri Anda, melangkah aja maju. Prepare keuangan Anda, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin gitu. Berhemat, menabung dan segala macam. Insya Allah semuanya akan terwujud kok. Jadi nggak harus semuanya kita mewujudkan keinginan itu hanya dengan berhutang. Kita akan kalah teman-teman. Membeli handphone lah, membeli mobil lah, membeli motor lah. Ya, kalau Anda mempunyai penghasilan tetap yang jelas, nggak ada masalah. Yang jadi masalah Anda yang bekerjanya tidak menentu. Ini yang jadi masalah. Sedangkan orang yang berpenghasilan tetap aja masih ngos-ngosan membayarkan angsuran karena jangkanya panjang, tenornya lama. Ya, pikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya. Per hari tadi saya cukup banyak itu mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bang, tolong rekomendasi pinjol yang mudah cair, pinjol yang aman untuk dipinjam. Ya, semua pinjol itu mudah aja cairnya gitu loh. Selagi data Anda lengkap. Ya, kan pegangan mereka itu kan data Anda. Mana ada mereka peduli dengan kredit scoring dan segala macam. Nggak ada, pegangannya data. Semakin banyak data di handphone Anda, mudah aja semuanya cair gitu loh. Karena itu yang menjadi jaminannya nanti. Ketika Anda telat bayar, data yang diambil itu akan menjadi senjata untuk menakut-nakuti Anda. Pahami itu ya buat teman-teman semuanya. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya berharap teman-teman semuanya bisa lepas dari hutang buat ke depannya. Jadi jangan ada lagi yang berhutang, jangan ada lagi yang melihat misalnya dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Udahlah, capek Anda nanti. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.